hukum Kepler ya. Lalu kalau di hukum Kepler, satu, dua, nanti kayak Kepler 1, Kepler 2 bakal kita bahas kayak di topik yang selanjutnya di MBL 6 mungkin, karena lebih nyambungnya ke sana mungkin. Ini ada Kepler 3 mungkin yang sekarang. Sebenarnya Kepler 3 juga nanti bakal ngefek juga ke yang selanjutnya tentang orbit. Nah, mungkin yang untuk saat ini aku bakal bahas yang Kepler 3 aja ya, yaitu yang hukum harmonik. Dimana itu dia A pangkat 3 bunyinya T kuadrat sama dengan GM per 4 Pi kuadrat ya. Ini A-nya itu adalah radius orbit, atau kalau dalam bentuk elips itu adalah sumbu-sumbu mayor. Ups. T-nya itu adalah periode orbit. G-nya masih sama, konstanta gravitasi. Dan M-nya ini mungkin bisa dibilang jadi kayak massa pusat gitu. Ini di dalam kondisi di mana berarti massa pusat jauh lebih besar ya dibandingkan massa lainnya. Nah ini sebenarnya dia plus M kecil gitu. Nah massa lainnya ini M kecil. Sama ini bisa berubah jadi ini. Nah pada saat massa pusatnya itu jauh lebih besar dibandingin massa lainnya, jadi M kecilnya ini nggak ngaruh ya. Jadi M plus M hampir sama dengan M nanti. Makanya bisa kita tuliskan dalam bentuk A pangkat 3 per T kuadrat sama dengan GM per 4 Pi kuadrat gitu. Ini pada saat M sangat besar ya. Sorry, ini kok A pangkat 3. Ini A aja ya. Oke. Nah, kayak gini. Ini kasus penggunaannya untuk apa? Misalnya, ini kayak relasi antara jarak dan periode orbit ya untuk benda-benda langit. Nggak mesti benda langit sih, semuanya bisa kita pakai ini. Kalau dia misalnya terpengaruh secara gravitasi gitu ya, kita bisa pakai persamaan ini. Contoh, bumi ngelilingin matahari pakai persamaan ini, dia masuk juga ya.
bulan mengelilingi bumi, pakai ini bisa. Bintang matahari ngelilingi galaksi Bima Sakti, pakai ini juga bisa. Jadi semuanya yang terpengaruh secara gravitasi, pakai hukum harmonik ini bisa. Lumayan powerful lah rumus ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai hal ini, Kepler 3 ini juga banyak nanti, misalnya untuk bintang ganda, kayak gimana gitu kan. Terus yang lain-lain itu. Nah, aku pengen masuk ke yang selanjutnya dulu. Orbit dulu. Nah, untuk kasus orbit, jadi orbit itu sangat tergantung sama yang namanya ini orbit. Kita ngomongin orbit. Sangat tergantung sama yang namanya energi orbit ya. Atau E. Gitu. Di mana E ini sendiri itu adalah hasil penjumlahan antara U dan E. Di mana U-nya ini adalah energi potensial gravitasi. Yang rumusnya adalah negatif G M1 M2 per R. Jadi bedanya sama rumus gravitasi gaya itu cuma R-nya aja. R-nya 1, angkat 1. Orde R-nya. Dan K itu adalah energi kinetik. Nah, penjumlahan keduanya ini itu bakal nentuin si orbitnya bentuknya bakal gimana. Energi orbit. Jadi energi orbit ini yang bakal nentuin bentuk dari suatu apa namanya, dari suatu orbit itu bakal gimana. Jadi bentuk orbit yang umum ya. Bentuk semuanya sih. Itu ada beberapa. Ada lingkaran, ada elips, ada parabola, dan ada hiperbola ya. Nah, bentuk lingkaran itu ya kayak lingkaran sih. Ya kalau kita ngelihatnya secara geometris, kalau lingkaran bentuknya seperti ini. Terus dia punya R biasanya, ya kan? Ini. Dan persamaan umumnya itu secara matematisnya ya, itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Itu untuk lingkaran. Jadi bentuk orbit, salah satu bentuk orbit lingkaran. Terus ada elips. Bentuknya seperti ini. Dia punya titik fokus gitu. Itu
suatu tempat. Disebut juga sebagai titik fokus. Terus beda dengan lingkaran, dia itu jarak pusat elips dengan lintasan elipsnya itu nggak selalu sama ya, bisa beda-beda. Nah, jarak paling panjangnya, atau A biasanya kita sebutnya, ini adalah sumbu semi major. Dan jarak yang pendeknya, dari sini ke sini, B adalah sumbu semi minor. Dari pusat elips. Nah, biasanya kalau di lingkaran, benda pusatnya itu, atau yang dikelilingi, biasanya pusat massa atau benda pusat kayak matahari gitu, ada di tengah-tengah. Ini sorry. Aku bilangnya sebagai posisi pusat massa aja ya. Karena kadang-kadang bukan objek yang besar juga. Yang penting pusat massa. Nah, kalau misalnya di kasus ini, pusat massanya itu berada di salah satu titik fokus. Jadi bisa di kiri, bisa di kanan. Sama aja ya. Posisi pusat massanya di sini. Oke. Nah, persamaan umumnya untuk elips itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Coba aku cek dulu. X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau di Astro sendiri, selain geometri dari persamaannya, kita ada kayak ngedefinisin beberapa hal lain untuk membantu juga. Jadi kayak tadi, sumbu semi mayor, ini sumbu semi minor, itu juga beberapa hal tambahan yang juga untuk membantu juga. Terus dari pusat elips ke ke titik fokus, jaraknya C. Dari sini ke sini C, dari sini ke sini juga C. Nah, terus ada relasi di mana A kuadrat itu bakal sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi kita bisa nyari C atau bisa nyari A, bisa nyari B menggunakan persamaan itu. Selain itu, ada suatu besaran, rasio yang kita sebut sebagai eksentrisitas. Ini nih menggambarkan kepipihan elipsnya. Semakin besar E-nya maka semakin pipih. Karena eksentrisitas sendiri atau E ini didefinisikan sebagai C dibagi A. Selain hal ini, yang sering kita pakai juga misalnya adalah jarak terdekat dengan titik fokus ya. Jadi kalau tadi kan jarak terdekat dengan pusat elips itu disebut sumbu semi minor ya. Terus yang jarak terjauhnya sumbu semi mayor. Nah itu dari pusat elips perbanding narik jaraknya ya. Nah kalau misalnya dari titik fokus, jarak terdekat ini biasanya disebut juga sebagai periapsis ya.
Dan jarak terjauhnya apoapsis kalau nggak salah. Gitu. Nah, kalau di astronomi sendiri, biasanya itu ada nama belakangnya. Apsisnya ini diganti jadi kayak apa namanya, tergantung sama benda yang dikelilingin. Kalau misalnya matahari jadinya Helios ya, jadi perihelion. Kalau misalnya bumi jadinya perigi, itu Geo atau apogi. Nah dari gambar juga kita jadi bisa ngambil kesimpulan, berarti periapsis ini sebenarnya itu adalah amin C. Atau kalau misalnya mau dinyatakan dalam bentuk eksentrisitas, kita bisa ganti C-nya ini jadi A min AE, karena E sama dengan C per A. Atau A 1 min E. Di apoapsisnya, kalau dilihat dari gambar itu adalah A plus C. A ditambah AE. Ini geometrinya untuk elips. Ada lagi nggak ya? Kurang? Belum ada. Nah, untuk parabola, bentuknya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Di mana titik fokusnya itu berada di sini. Nih. Biasanya jarak terdekatnya ini didefinisikan juga sebagai P. Karena nanti persamaan umumnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk Y kuadrat apa ya? Y kuadrat. Sama dengan 4px itu. Jadi ada bentuk seperti ini juga. Parabola. Nah, bedanya kalau yang lingkaran close ya, close orbit, jadi dia lintasannya tertutup, elips juga masih tertutup, tapi kalau udah parabola itu dia yang terbuka. Jadi ini nggak bakal ketemu satu sama lain di ujung-ujungnya. Nah untuk parabola sendiri itu E-nya sama dengan 1 ya. Di eksentrisitas yang dijelasin tadi di sini itu 1. Untuk parabola dan untuk hiperbola bentuknya mirip banget sama parabola sebenarnya. Hiperbola. Tapi mungkin bakal lebih gampang kalau misalnya kita pakai garis bentuk. Ini. Lalu misalnya
Sini ada B, ada A. Dari sini ke sini misalnya. A, terus misalnya B-nya dari sini ke sini. B. Nah, kemudian kita bisa buat kotak gitu. Tunggu gambar ini. Ini. Jadi dengan lebarnya, setengah lebarnya A dan setengah tingginya B gitu ya. Terus kita buat garis diagonal. Oke, ini kira-kira. Gitu. Nah, lintasannya itu sebenarnya adalah dari, jadi dia menyentuh tepat di ujungnya, menyentuh kotak itu, kotak AB tadi. Terus asimptotnya itu sama dengan diagonal. Jadi asimptotnya di sini. Jadi kayak bakal mendekati garis asimptot itu. Tapi nggak pernah ketemu ya. Mendekati terus saja. Terus pusatnya itu ada di sini. Ini pusat masanya atau titik fokus ya. C-nya bisa dihitung dari sini ke sini. Cek. Oke. Nah, kasus ini persamaan umumnya itu kalau di Cartesian ya, jadinya x kuadrat min a kuadrat, x kuadrat per a kuadrat dikurangi dengan y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Agak beda dari elips ya, yang elips tadi kan plus ya. Nah sebenarnya semua itu tuh bisa kita nyatakan dalam bentuk ini sih. Semua persamaan. Ya. Ini namanya tuh sebenarnya semua turunan dari irisan kerucut kan. Lingkaran, elips, parabola maupun hiperbola itu semuanya adalah turunan dari irisan kerucut. Nah, irisan kerucut itu persamaan umumnya bisa dinyatakan dalam bentuk kayak gini sebenarnya. Dan tapi perbedaannya cuma nanti ada bentuk-bentuk yang berbeda kalau misalnya dia hiperbola. Tapi ada persamaan umumnya. Aku sendiri lupa sih persamaan umumnya. Untuk nurunin dari ini ya, dari irisan kerucut. Kayak gitu. Nah, eksentrisitasnya sendiri sama dengan C per A. Ini pasti lebih besar daripada 1. Nah, jadi secara geometris tadi bentuknya kira-kira seperti itu. Jadi ada lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Sebenarnya elips ini bentuknya bisa ada banyak ya, maksudnya kayak bisa lebih pipih daripada ini atau lebih kurang pipih daripada ini gitu. Terus hiperbola juga sama, dia bisa jadi C-nya bisa lebih besar daripada ini atau lebih kecil daripada ini gitu ya. B dan A-nya juga bisa berubah-ubah. Sementara kalau misalnya parabola dan lingkaran itu sebenarnya adalah kondisi yang lumayan pakem ya. Jadi kalau misalnya kayak di lingkaran berarti A sama B-nya sama gitu kan. Di parabola ada lagi misalnya 4.
Gue juga lupa. Nah, itu dari irisan kerucut ya sebenarnya, dari persamaan umum irisan kerucut. Kemudian di kondisi tertentu yang benar-benar spesifik itu nanti kita bisa membuat dua hal tadi, lingkaran sama parabola. Sementara sisanya itu pasti elips dan hiperbola. Antara dua itu. Ini kondisi spesial aja nih lingkaran dan parabola berarti. Makanya persamaannya juga kalau kita lihat jauh lebih sederhana dibandingkan sama elips dan hiperbola. Karena ini benar-benar kondisi yang udah ideal. Kondisi idealnya itu ada di parabola sama lingkaran. Nah, itu kalau secara geometri. Oke, ini ada pertanyaan ternyata. Sorry tadi aku belum lihat. X sama Y-nya apa ya, Kak? Oke, jadi X sama Y-nya itu adalah sumbu di koordinat kartesian. Jadi, misalnya kita ingin menggambar lingkaran gitu. Misalnya ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X, Y gini. Nah, pasti persamaan lintasan daripada lingkaran itu memenuhi persamaan ini gitu. Ataupun elips itu pasti memenuhi persamaan ini. X, nilai X dan Y-nya. Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya adalah koordinat di koordinat kartesian. Nilai X dan Y di koordinat kartesian. Dengan catatan bahwa si pusatnya ini berada di ini ya, pusatnya berada di origin atau 0,0. Nanti kalau misalnya dia nggak di 0,0 udah berubah lagi persamaannya. Ini juga sama kayak gitu. Ini malah agak beda. Kayak gitu. Oke. Jadi X sama Y-nya itu ya. Udah kejawab tentang X sama Y-nya tadi. Jadi itu adalah koordinat lintasan di koordinat kartesian ya. Terus ada pertanyaan lagi, Kak berarti nanti kuisnya materi MBL aja ya? Iya benar. Kuisnya nanti materi MBL aja. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin? Sebelum kita lanjut ke yang bagian energinya. Ini kan kita masih ngomongin tentang geometri daripada lintasannya atau orbitnya. X, Y-nya dihitung dari kelilingnya. Jadi gini. Kalau ngejelasinnya kira-kira mungkin aku bakal kasih analogi. Persamaan tadi, analoginya. Misalnya nih, kita punya di koordinat kartesian ya, Y, X gitu kan. Sini 0,0 ya. 1, misalnya 2, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya gini. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, misalnya gini. Terus ada garis yang dia tuh bentuknya kira-kira gimana ya enaknya? Kayak gini misalnya. Terus kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya garis ini kan terbentuk dari titik-titik yang banyak banget ya. Ini kayak titik-titik kita kumpulin jadi garis. Nah, semua titik ini yang ada di sini itu harus memenuhi suatu persamaan kan. Itu persamaan garis. Semua titik yang ada di dalam garis ini, karena tadi titik garisnya terbentuk dari titik-titik dan semua titiknya itu harus memenuhi suatu persamaan, yaitu persamaan garis. Nah, kalau misalnya garisnya kayak gini, ini kan persamaannya sama dengan Y itu sama dengan
Bentar, setengah X tambah 0 ya. Y sama dengan setengah X. Semua titik yang yang ada di dalam garis ini tuh memenuhi persamaan ini pasti. Contoh, kita ambil titik arbitrer ya. Di sini misalnya. Jadi kalau titik di garis itu adalah di sini, berarti kan dia punya koordinat 2,1 ya. Nah, apakah dia memenuhi persamaan ini? Coba kita tes. Berarti X-nya 2 ya. Jadi setengah kali 2. Jika X-nya 2. Maka hasilnya adalah 1 kan. Ternyata benar bahwa X2 itu menghasilkan Y sama dengan 1. Nah, jadi dia memenuhi persamaan ini. Dan kalau misalnya kita pun coba satu-satu, itu semua titik itu, dia pasti memenuhi persamaan ini. Jadi garis ini itu sebenarnya dibuat oleh persamaan ini. Oke. Begitu juga dengan yang di sini. Jadi sebenarnya si lintasan lingkaran yang di luar ini, misalnya kalau aku gambarin di sini, gitu ya. Nah, semua titik yang ada di lintasan lingkaran ini pasti memenuhi persamaan ini. Jadi sebenarnya lintasan ini tuh dibentuk sama si persamaan ini. Kumpulan titik-titik yang memenuhi persamaan ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi yang ini, yang di bawahnya juga, yang ini juga. Gitu. Kebayang maksudku? Soal X dan Y-nya tadi. Sudah menjawabkah? Oke, sama-sama. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Tadi ke energi. Nah, jadi lingkaran kondisi seperti apa yang menyebabkan suatu benda itu memiliki orbit lingkaran gitu ya. Nah, kondisi itu adalah pada saat energi mekanik orbitnya atau E itu memenuhi yang namanya teorema virial. Di mana teorema virial itu mengatakan bahwa 2K ditambah U ini bakal sama dengan 0. Nah, kapan teorema virial ini terpenuhi? Atau dia itu bekerjanya kapan gitu teorema virial? Ini adalah yang disebut juga sebagai kondisi stabil ya. Jadi stability. Pasti itu dia 2K plus. Nah, orbit lingkaran itu memenuhi itu. Dengan kata lain, lingkaran juga kondisinya stabil. Nah, karena E-nya itu sama dengan 2K plus U. Karena E tadi itu sama dengan K plus U, dan dia memenuhi teorema virial bahwa 2K plus U sama dengan 0, maka misalnya kita ubah dulu teorema virialnya. Jadi 2K itu kan berarti sama dengan negatif U ya. Atau artinya K sama dengan negatif U per 2. Gitu. Nah, kita masukin ini ke dalam persamaan umum energi mekanik, di mana itu adalah K plus U, maka lingkaran itu
itu dia pasti memiliki energi mekanik yang besarnya adalah negatif U per 2 ditambah dengan U. Atau kalau ini jumlahin jadi negatif U per 2 ya. U per 2. Nah, ini jadi syarat terbentuknya orbit lingkaran. Jadi kalian udah langsung tahu kalau misalnya ada nih benda yang orbitnya lingkaran, maka pasti energi mekanik daripada benda tersebut adalah U per 2. Dengan U tadi adalah negatif GMM per R. Nah, kapan sebuah benda itu orbitnya parabola? Nah, kenapa aku skip? Karena yang aku bilang sebelumnya, jadi kondisi lingkaran dan kondisi parabola ini kondisi khusus banget. Sementara kalau hiperbola dan elips itu kondisinya bisa banyak. Dia range gitu. Sementara kalau misalnya parabola dan lingkaran tuh dia saklek. Kalau kita ninjau dari energi. Sebenarnya secara geometri juga sama sih. Lingkaran sama parabola tuh lebih saklek, harus nilai ini ya berapa. Nah kalau secara energi, tadi lingkaran dia harus U per 2. Kalau parabola, itu nilai energi mekaniknya total K plus U ini harus sama dengan 0. Jadi besar energi kinetik dan energi potensial gravitasinya sama. Dengan kata lain, pada saat ini itu nanti K sama dengan min U pada saat parabola itu. Besarnya sama. Nah, sisanya itu adalah elips dan parabola gitu. Ada dua kemungkinan antara elips ataupun parabola. Mungkin yang paling gampang elips ataupun hiperbola. Mungkin yang paling gampang malah jadinya hiperbola dulu ya. Nah, untuk hiperbola itu energi mekaniknya di atas 0. U per 2 ini kan karena U negatif pasti energi mekaniknya jadi negatif. U negatif dibagi 2 pasti tetap negatif. Jadi E-nya pasti negatif. Nah, kalau misalnya E-nya di atas 0, atau berarti K plus U di atas 0, dengan kata lain juga bisa dibilang bahwa mutlak K itu lebih besar daripada mutlak U. Gitu. Nah, ini dia akan menjadi hiperbola. Gitu. Di hiperbola. Nah, kalau elips gimana? Nah, elips sebenarnya dia E-nya lebih kecil daripada 0. Jadi K plus U lebih kecil daripada 0, atau K mutlak itu lebih kecil daripada U mutlak. Tapi dengan syarat bahwa si E-nya itu tidak sama dengan U per 2.
Karena U per 2 tadi adalah si lingkaran. Jadi dari elips kecil misalnya, terus kalau misalnya E-nya kita naikin terus, K-nya kita naikin terus ya. Itu nanti dia bakal jadi lingkaran, terus jadi elips lagi. Suatu saat dia jadi parabola, terus jadi hiperbola. Semakin tinggi E-nya. Gitu. Jadi lintasan ini tergantung banget sama yang namanya energi tadi. Seberapa besar energi orbitnya. Energi mekanik orbit. Ya kalau misalnya aku buat suatu grafik gitu ya, yang menggambarkan nilai energi mekanik. Ini satu dimensi aja ya. Ini adalah grafik energi mekanik. Gini lah, karena dia nggak kebataskan. Jadi ini nilai yang semakin kecil ya. Semakin besar. Ini adalah E. Nah, waktu dia 0, ini parabola nih. Waktu dia U per 2, nah ini lingkaran. Sisanya, dari sini ke sini, terus sampai ujung sana, ini hiperbola semua. Dari sini ke sini, ini elips. Dari sini ke sini juga elips semua. Gitu kira-kira. Makanya tadi aku sempat ngobrol juga bahwa parabola dan lingkaran ini dia tuh kondisinya spesifik banget. Sementara hiperbola dan elips ini range. Kayak gitu. Jadi kalau digambarin kira-kira kayak gitu. Oke, ada yang pengen ditanyain sampai sini? Belum ada. Nah, asumsikan kondisi seperti ini misalnya. Asumsikan bumi memiliki orbit lingkaran. Misalnya matahari, sun. Terus orbitnya bumi seperti ini. Ups. Nah, lingkarannya. Bumi. Tentu aja kita tahu, karena bumi memiliki orbit lingkaran pada saat ini, berarti energi mekaniknya pada saat ini pasti sama dengan U per 2. Dan ingat juga bahwa energi mekanik itu adalah K plus U ya. Dan pada jarak tertentu pasti U-nya bakal sama terus. Karena U sendiri adalah JMM per R. Anggap misalnya, ini aku tulisin juga sebagai, misalnya K, berarti ini adalah K0 ditambah U0 ya. Jadi kondisinya sekarang kita punya energi kinetik K0 dan punya energi potensial gravitasi U0. Waktu bumi dia berbentuk lingkaran. Anggap
sekarang aku mengurangi energi kinetiknya bumi dengan cara apa gitu misalnya dengan roket lah. Roket ngedorong bumi ke arah yang berlawanan sehingga kecepatannya berkurang, lalu energi kinetiknya jadi berkurang gitu. Misalnya menjadi K1 berkurang. Nah, pada saat ini berarti nanti energi mekaniknya berarti menjadi lebih minus daripada yang E sama dengan U per 2 kan. Berarti kalau misalnya di number line sini, itu dari yang awalnya berada di posisi ini, gitu, di mana ini dia memiliki K0 plus U0, nah dia jadi bergeser karena aku kurangi kecepatannya. Dia menjadi punya kecepatan K1 plus U0, U-nya nggak berubah. Nah, akibatnya dia jadi punya lintasan elips. Tapi bentuk elipsnya kayak gimana? Bentuk elipsnya kira-kira nanti jadi kayak gini. Nah, di kondisi lain misalnya, sekarang aku naikin dari K0 sampai ke K2. Gitu. Tapi K2 tidak di bawah dari dari U0 ya. Dia lebih tinggi daripada K0, tapi dia lebih kecil daripada U0. Jadi nanti kalau misalnya kita ngelihat di sininya, ini aku ubah posisinya, dia bakal ke sini nih. K2. Jadi, nah, bentuk lintasannya nanti jadinya gimana? Dia jadi elips juga, tetapi sekarang elipsnya itu lebih besar daripada lingkaran awalnya. Itu yang terjadi kalau misalnya aku ngerubah si K0 jadi K2. Gimana kalau misalnya sekarang aku naikin ke K3, di mana K3 ini bakal sama dengan U0. Nah, karena K3-nya ini sama dengan U0, berarti kan K ditambah U-nya jadi 0 ya. Maka ini pindah dari sini sampai sini nih. Pas di sini. Di parabola ya. K3 tambah U0 sama dengan 0. Nah, nanti bentuk orbitnya gimana? Jadi parabola ya. Nah, kalau misalnya ke K4, misalnya aku naikin lebih tinggi lagi ke K4. Dimana K4 ini lebih besar daripada mutlak U0. Berarti ini sampai lewat nih. Sini. K4 tambah U0. Lebih besar daripada 1. Lebih besar daripada 0. Itu kan bakal seperti apa? Bakal jadi hiperbola ya. Yes. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Pada saat aku menambah atau merubah energi mekanik daripada bumi, contohnya di bumi. Dan itu juga yang biasanya kita lakukan sama roket kita. Misalnya kita ngirim wahana gitu, Voyager atau apa. Kita sebenarnya ngerubah energi mekaniknya supaya bisa orbitnya itu sesuai keinginan kita. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Nah, kalau belum ada, aku ngelanjutin ke hukum Kepler 1 lagi. Dimana di hukum Kepler 1 kan dikatakan bahwa bentuk orbit planet adalah elips ya. Nah, kenapa bisa gitu? Jadi kita tahu bahwa sebenarnya planet-planet itu orbitnya satu close ya, atau tertutup. Nah, jadi nggak mungkin parabola dan hiperbola kan? Kemungkinan tinggal elips dan lingkaran, karena dia close. Di antara elips yang kecil ini, elips yang kedua, ataupun elips yang kedua, elips yang kecil, ataupun lingkaran. Karena dia close. Jadi nggak mungkin parabola dan hiperbola. Oke. Terus tadi, untuk kita mencapai orbit lingkaran, kita harus memenuhi energi mekanik yang U/2. Harus segitu. Nggak boleh lebih dikit aja, nggak boleh kurang dikit aja. Nah, itu tuh susah banget ya untuk dicapai di kenyataan. Kondisi di mana nilainya itu pas banget gitu. Pas banget, nggak boleh kurang ataupun lebih sama sekali gitu. Sehingga nggak mungkin tuh untuk kayak bener-bener lingkaran tepat gitu. Kemungkinan besarnya dia adalah elips yang mendekati lingkaran. Tapi nggak mungkin lingkaran tepat. Itu kenapa di hukum Kepler 1 itu Kepler bilang bentuk orbit adalah elips. Nah, yang pertama tadi closed, jadi nggak mungkin hiperbola sama parabola. Dan karena tadi lingkaran itu mempunyai syarat yang susah untuk dicapai di kejadian nyata. Kayak gitu. Di hukum Kepler 1 tuh penjelasannya itu. Kalau untuk hukum Kepler 2 itu sebenarnya lebih ke konservasi angular momentum ya. Nah, tapi kayaknya waktunya nggak cukup kalau aku pengen bahas tentang itu. Kalian boleh cari-cari. Sebenarnya konsepnya adalah konservasi momentum sudut nih. Nanti kelihatan bahwa ternyata luasan orbit itu gimana ngomongnya. Jadi misalnya ini adalah ada elips gitu ya. Terus di sini ada pusat masanya. Gitu. Untuk waktu yang sama, misalnya ini dari sini ke sini itu butuh waktu T gitu ya. Durasinya delta T, dari sini ke sini butuh waktu delta T. Dan misalnya dari sini ke sini juga butuh waktu delta T misalnya. Nah, luasan yang disapu itu bakalan sama ya. Misalnya luasan 1. Ini luasan 2. Maka jika delta T sama, maka luasan sama. Nah, ini bisa dibuktiin sama, nanti pakai momentum sudut. Yang MVR dulu. MVR aja. Kayak gitu. Nanti kelihatan. Oke, hukum Kepler 2 dan hukum Kepler 1 tadi. Biasanya kayak gitu. Nah, setelah ini pengen ngomongin tentang kecepatan orbit ya.
lingkaran. Ini kondisi-kondisi yang spesifik dulu aja. Lingkaran. Nah, kalau lingkaran tadi kita tahu bahwa E sama dengan U per 2 kan. Atau dengan kata lain, tadi dia memenuhi teorema virial, yaitu 2K plus U sama dengan 0. Ya kan? Nah, berarti 2 dikali setengah, sorry, ini kita biru aja. Kata lain berarti 2K sama dengan negatif U. Berarti K sendiri itu kan adalah setengah MV kuadrat ya. U itu adalah negatif G M, massa yang besar, massa yang kecil, per R. Kalau ini kita coret, ini juga bisa kita coret ya. Gitu. Ini juga bisa kita coret. Kita dapat bahwa V itu sama dengan akar G per R. Jadi untuk lingkaran, kecepatan orbitnya itu sama dengan rumus ini. Kecepatan orbit lingkaran. Nah ini kalau kita ninjauin dari energi, kalau dari gaya sebenarnya juga dapatnya kayak gitu. Gaya sentripetal dan nih, gaya gravitasi. Nah, kalau untuk parabola, tadi K sama dengan negatif U kan. Artinya setengah MV kuadrat. Ini kenapa bisa kayak gini? Karena E sama dengan 0, sama dengan K plus U. Berarti kan K sama dengan min U. Min U-nya tadi adalah negatif. Dikali plus U. Ini ada negatifnya lagi. MM per R. Kita coret lagi. Kita dapetin jadinya V-nya adalah akar 2 GM per R. Nah, jadi kecepatan parabola itu adalah ini. Ini biasanya disebut juga sebagai kecepatan lepas kan ya. Jadi kecepatan parabola itu adalah kecepatan lepas. Nah, kenapa disebut sebagai kecepatan lepas? Kalau kita lihat dari grafik ini tadi, di bawah 0, ini kan dia close semua ya, close orbit semua. Dan dia mulai lepas orbit yang terbuka itu dari mulai parabola ke kanan. Jadi parabola ini menandakan bahwa si orbitnya mulai terbuka. Makanya ini juga disebut sebagai kecepatan lepas, di mana berarti dia sudah tidak terikat secara gravitasi lagi. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini nanti kalau untuk elips dan misalnya hiperbola, ini bisa jadi PR kalian juga, di mana di sini U-nya itu memenuhi persamaan G MM per 2A. Nah, coba nanti kalian turunin. Kalau gitu kecepatannya jadi apa? Nah, itu adalah kecepatan elips. Gitu. Oke. Nah, mungkin soalnya juga udah dibagiin ya. Jadi, teman-teman selamat mengerjakan. Nanti kita jumpa lagi di pembahasannya. Oke, thank you. Selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang ditanyain, bisa langsung ditanyain di sini aja.